Halo guys, kita jumpa lagi di pelajaran Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan persaudaraan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita doakan semoga dunia aman sentosa dan terhindar dari bencana. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang hubungan antara sesama saudara ya. Jadi kerukunan saudara barulah dapat benar-benar membuat orang tua kita tentram hatinya, tenang, sehingga hubungan saudara dapat baik dan merupakan suatu perbuatan yang berbakti kepada orang tua. Sebagai abang harus mencintai adiknya, sebagai adik juga harus menghormati abangnya. Keharmonisan di antara saudara ini termasuk ajaran dari bakti ya, bakti terhadap orang tua. Sehingga kekuatan yang sangat kuat yaitu dukungan orang tua dan saudara-saudara kepada kita itu akan sangat baik sekali ya. Oke, kita lihat di sini siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi bukan hanya untuk ya silaturahmi kepada orang lain ya. Jadi yang diutamakan adalah saudara sendiri. Jadi kadang-kadang saudara sendiri suka bertengkar ya dan beda pendapat. Namun semuanya itu tidak lama ya. Karena hubungan saudara itu tidak akan berlangsung kalau terjadi kontradiksi ya, terjadi benturan-benturan di antara saudara, itu tidak akan berlangsung lama. Jadi berlangsung ya sebentar saja ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, kakak layaknya seperti seorang sahabat, seorang adik haruslah menghormatinya ya. Jadi sahabat yang sangat dekat. Kadang kita menyayangi sahabat kita ya, tetapi ya sesama saudara sendiri kita tidak ya. Nah ini sungguh sangat membuat hati orang tua menjadi sedih. Nah sebenarnya itulah sahabat yang sejati kita, itu adalah saudara kita ya, apalagi saudara kandung kita. Next. Pentingnya menguatkan hubungan persaudaraan. Oke, jadi orang tua pasti merasa sangat bahagia ya jika abang adik, kakak adik itu saling harmonis ya. Jadi di dalam 5 hubungan manusia, saudara itu juga merupakan suatu hal yang penting ya bagi kita. Coba kita pikirkan, orang dekat yang paling menemani kita paling lama itu siapa? Ya pasti saudara-saudari kita. Biasanya orang tua yang lebih besar jaraknya 10 tahunan dari kita, maka mereka akan lebih cepat pergi dibandingkan kita. Saudara sejak kecil menemani kita sampai tua. Ya. Kerukunan saudara barulah dapat benar-benar membuat orang tua tentram. Hubungan saudara dapat baik sebenarnya adalah merupakan ajaran yang paling baik ya. Jadi kadang persaudaraan itu rusak karena harta ya. Nah, jadi jangan bagaimana ya kalau orang yang meminjam uang misalnya ya, meminjam sesuatu dari saudara ya, haruslah dihindari ya. Kalau bisa ya. Tapi sebaiknya ya saudara yang memang betul-betul berada lah baru kita minjam uang samanya. Tapi kalau masih pas-pasan jangan ya, nanti hubungannya berantakan. Nah itu berbahaya sekali. Oke, bagaimana kalau terjadi pertengkaran, terjadi namanya perseteruan? Ya kita harus bisa menahan amarah. Maka amarah itu akan lenyap dengan sendirinya. Dulu ada namanya dinasti Tang di zaman dulu ya. Pada saat itu ada seorang namanya Li Qi ya. Di usia tua melihat kakaknya dia sendiri memasak bubur untuknya. Suatu kali saat memasak obat dan menghembus api,
Kebetulan api itu membakar jenggotnya terbakar. Maka kakaknya mengatakan, di dalam rumah ada begitu banyak pembantu. Kenapa kamu nggak menyuruh mereka saja yang kerjakan? Kenapa kamu mengerjakannya sendiri? Lici malah menjawab, kakak, kamu sudah 80 tahunan, saya juga umurnya sudah 70 tahunan. Sebagai adik masih punya kesempatan berapa banyak lagi untuk membantumu mengerjakan hal ini. Bisa sampai kesempatan memasak bubur sendiri untukmu, sampai nantinya waktu juga tidak akan banyak lagi. Sehingga yang dipikirkan dan dirindukan itu adik itu apa? Sehingga yang dipikirkan dan dirindukan adik itu apa? Teringat dari kecil hingga besar perawatan kakaknya setiap hari. Budi baik ini tidak berani dilupakan. Di antara saudara ada rasa persaudaraan seperti ini, keluarga dan ribuan hal pasti semuanya bahagia. Oke, kita lihat di sini kita harus mendahulukan orang tua ya dalam apa saja hal ya, dalam makan dan minum, duduk atau berjalan ya, mungkin di tempat-tempat umum, mungkin di rumah sakit, mungkin di bus, angkot dan sebagainya. Ya, dahulukanlah orang tua ya. Itu baru disebut anak yang bagus, anak yang berbakti. Oke, topik kita sampai hari ini dulu tentang persaudaraan saudara. Jadi manusia dalam kehidupannya ada dua kekuatan ya, besar ya, yang semuanya tidak meminta balasan. Setiap dari kehidupan manusia memberikan kamu kekuatan yang sangat kuat, yaitu dukungan dari siapa? Satu, orang tuamu. Dua, saudara-saudaramu. Ya. Jadi itulah dukungan yang paling kuat bagi kita semua. Jadi saya sendiri punya anak ya. Nah, saya zaman sekarang ini dapat disebut keluarga besar juga. Jadi pada saat keluarga itu dalam suasana senang, penuh dengan kehangatan, tindakan-tindakan kita berbakti dan harmonis sesama saudara. Nah, itulah dapat disebut sebagai keluarga yang harmonis. Jadi keluarga yang harmonis ya bukan hanya dari keluarganya kaya ya, berada namun tidak harmonis, tidak namanya penuh kehangatan, itu sia-sia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar di YouTube atau di chat di Google Classroom Anda ya. Sampai jumpa, bye-bye.